Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Wah, Kak Ani berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, adik-adik, hari Minggu ini tanggal 24 April tahun 2022 dengan tema Mengikut Tuhan Keputusanku. Hari ini Kak Ani akan menemani ibadah kita dari awal hingga akhir. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kak Ani lihat kayaknya adik-adik sudah siap nih. Alkitab, alat tulis atau buku tulisnya sudah? Uang persembahan dan juga celengan, jangan lupa ya adik-adik. Kayaknya nih udah siap nih semua nih. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik bisa duduk tenang, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yuk Ayo Teman Kita ke Gereja dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 14. Yuk Kak Syera. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik semua,
Kita akan membaca firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, mari adik-adik semua persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, pemberitaan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32, ini 3 ya? Ya, 32 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Ya. Silakan adik-adik buka Alkitabnya, Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Dan seperti biasa, Inang Pendeta akan membacakan dari sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita membaca firman Tuhan yang sepenggal itu tadi, mungkin kita tidak bisa mengerti dengan jelas apa yang akan disampaikan firman Tuhan kepada kita. Karenanya nanti adik-adik boleh ulang kembali membaca di rumah tentang perjalanan kehidupan daripada Yakub. Nah, kita tahu Yakub itu adalah saudara dari Esau, ya, saudara dari Esau yang ditipunya ketika akan menerima berkat dari bapaknya, ya. Nah, kita melihat bahwa perselisihan antara Yakub dengan Esau itu sudah sangat panjang, sudah sangat lama. Masing-masing memiliki ego yang sangat tinggi, gitu ya. Masing-masing memiliki ego yang sangat tinggi, gitu. Jadi masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri. "Aku gak mau berdamai dengan dia, karena dia itu sudah menipu aku," kata Esau. Lalu kemudian Yakub bilang, biarin aja. Emang terus gimana rupanya? Gitu kan. Jadi tidak ada yang mau mengalah. Tapi pada akhirnya kita melihat nanti dalam pemberitaan firman Tuhan itu diberitakan kepada kita bahwa pada akhirnya baik Esau maupun Yakub, setelah mereka sekian lama merenungkan, sekian lama mempergumulkannya, akhirnya mereka mau berdamai gitu. Ya, namanya saudara ya, kalau ada yang berantem pasti rindu untuk saling tegur sapa, pasti rindu untuk berdamai. Nah, itu yang dialami oleh Esau dan Yakub. Akhirnya Yakub yang merasa dirinya adalah orang yang bersalah, yang telah menipu Esau, akhirnya dia pergi menjumpai Esau. Dia membawa banyak sekali, dia membawa istrinya, dia membawa harta bendanya, banyak yang dia bawa untuk berjumpa dengan Esau. Nah, lalu kemudian nanti kita akan melihat bagaimana akhirnya Yakub dan Esau itu bisa saling berpelukan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yakub. Nah, Yakub itu pasti dia merasa takut, dia merasa gemetar, gitu ya, mau bertemu dengan
Esau, bagaimana ya nanti ya? Apa Esau masih marah ya? Apa Esau nanti jangan-jangan dia sudah mempersiapkan untuk membunuh aku gitu, untuk melenyapkan aku gitu, melenyapkan istriku, melenyapkan anak-anakku gitu ya. Jadi ada ketakutan. Jadi dia sangat takut sekali, dia sangat gemetar untuk bertemu dengan Esau. Nah, dalam ketakutannya, dalam kecemasannya itulah ada seseorang yang menghampiri dia. Ada seseorang yang menghampiri dia dan ternyata dia percayai bahwa seseorang itu bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah suruhan Allah. Makanya dia bergulat, makanya dia tidak mau melepaskan. Nah, kalau dikatakan bergulat di sini bukan bergulat secara fisik ya, lalu mereka kontak fisik gitu, secara fisik. Tapi bagaimana dalam pergumulan itu, dalam perjumpaan itu, Yakub merasa ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam dirinya, tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dan tadi Inang katakan bahwa dia percaya itu adalah suruhan, itu adalah malaikat Allah, malaikat Tuhan yang memang datang untuk dia, untuk menenangkan dia gitu ya. Makanya karena dia percaya akan hal itu, dia tidak mau melepaskannya gitu. Dia tidak mau melepaskannya. Tapi ada syarat yang dikatakan atau ada permohonan yang disampaikan oleh Yakub. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Dan ternyata orang tersebut, suruhan Allah tersebut bilang, aduh ini anak bandel banget ya gitu. Ini aku jugul ya gitu, kok nggak mau sih melepaskan gitu kan. Sampai dikatakan tadi bahwa suruhan Tuhan itu, malaikat Tuhan itu memukul pangkal paha daripada Yakub sampai dia tidak bisa berjalan, sampai dia pincang. Tapi dia terus memegang, dia tidak mau melepaskannya. Dia bermohon supaya dia diberkati, lalu kemudian dia akan melepaskannya. Dan ketika itu terjadi, orang itu bertanya, atau suruhan Tuhan itu bertanya, siapa namamu? Katanya Yakub. Yakub itu artinya adalah penipu, ya kan? Lalu dia katakan, mulai dari sekarang namamu tidak lagi Yakub, engkau tidak lagi penipu, tapi engkau menjadi Israel. Namamu akan disebut dengan Israel, yaitu adalah kekuatan Allah ataupun pejuang Allah. Nah, ini karena memang dia berjuang terus, dia tidak mau melepaskan malaikat Tuhan itu sampai dia diberkati dulu. Nah, adik-adik semua, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, kita kalau membaca nanti ke perikop yang berikutnya, lalu di sana kita akan menyaksikan bagaimana dua saudara yang bertikai, dua saudara yang bermusuhan itu dipersatukan kembali dan berdamai kembali. Nah, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita, yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan bisa khawatir, bisa cemas, bisa takut. Sama seperti Yakub. Ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia memiliki kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ketika dia akan bertemu dengan Esau. Jadi banyak pikiran, dia mau maafkan aku nggak ya? Dia mau nggak nerima aku ya? Dia ini nggak ya? Jadi itu terus yang dia pikirkan, yang dia pikirkan. Jadi akhirnya dia dibayang-bayangi oleh ketakutannya, dibayang-bayangi oleh kejahatan atau kesalahan yang telah dia perbuat kepada Esau. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, ya. Mau menghadapi apapun itu, mau katanya ujian, mau katanya lomba ini, lomba itu, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh kepada kesombongan. Sama seperti Yakub itu tadi, aku kan sudah kaya, aku kan sudah memiliki segala-galanya, ngapain? Gak penting lagi harus berdamai dengan Esau. Kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia berpikir, nah ini firman Tuhan mengatakan jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah
Tuhan, mengandalkan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, ketika kita ujian, ketika kita mau ikut lomba, ketika kita mau bepergian, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, mengandalkan Tuhan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, Tuhan akan selalu menjagai kita di dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita jangan menjadi anak yang manja. Jangan menjadi anak yang manja, yang semua-muanya selalu dituruti, selalu dipenuhi oleh orang tua gitu ya. Tetapi bagaimana kita juga perlu untuk berjuang dalam kehidupan kita ini, berjuang untuk meraih prestasi, berjuang untuk memiliki nilai yang baik, berjuang untuk menjadi kakak yang baik atau abang yang baik bagi adik kita, bagi saudara kita. Berjuang dalam banyak hal dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Sesungguhnya ketika kita mampu berjuang, itu akan memberikan rasa syukur, kebanggaan bagi kita. Coba kita bayangkan, pasti jauh berbeda ketika nilai kita bagus, ya, kita peroleh, kita raih karena kita berjuang. Perjuangannya bagaimana? Kita belajar di rumah. Coba bayangkan mana lebih memberikan kesenangan, lebih memberikan rasa bangga bagi kita daripada kita dapat nilai bagus tapi karena mencontek, perjuangannya mencontek, ya kan? Mana yang lebih adik-adik rasakan kepuasan gitu? Pastinya adalah ketika kita meraih nilai bagus karena kita berjuang lewat belajar setiap waktu, dengar-dengaran dengan guru kita. Jadi begitu juga dengan segala sesuatu kebutuhan kita dalam hidup kita ini gitu ya. Jangan ketika orang tua selalu memberikan, selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, lalu kita menjadi sombong, lalu kita menganggap rendah orang lain, menyepelekan teman-teman yang lain gitu ya. Enggak, tapi kalau misalnya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, orang tua kita mampu menyediakan itu buat kita, maka kita harus bersyukur. Kita juga mengingat bahwa orang tua kita juga mampu menyediakan itu semua karena perjuangan mereka. Makanya mama papa kita kerja mulai dari pagi pulang malam, semua itu adalah merupakan perjuangan gitu. Perjuangannya untuk mendidik, membesarkan, merawat kita, anak-anaknya. Makanya selalulah bersyukur dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik, itulah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Sekali lagi, yang pertama adalah jangan mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang tidak manja, tidak bermalas-malasan, tetapi anak-anak yang mau berjuang untuk meraih masa depan, kesuksesan, cita-cita, impian kita semuanya. Lalu yang ketiga adalah bersyukur kepada Tuhan, mampu mengucap syukur kepada Tuhan bagaimanapun situasi dan keadaan kehidupan kita ini. Ketika kita memiliki orang tua yang baik, teman yang baik, dan lain sebagainya, maka kita harus bersyukur akan hal itu. Tapi kita juga harus bersyukur ketika misalnya orang tua kita harus berjuang mati-matian dalam merawat, membesarkan kita, melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, demikianlah pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini dan kita akan memasuki aktivitas kelas. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rospita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk Kak Syera. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut
Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Halo adik-adik semua, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Nah, untuk minggu ini aktivitas kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil sendiri yaitu dari kelas TKA, TKB, dan juga 1-2. Nah, apa aktivitasnya? Yaitu adalah membuat video dengan judul lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Nah, adik-adik nanti pada lagu penutup, lagu ini akan Kak Ani nyanyikan. Nanti adik-adik bisa simak dan juga ikuti. Nanti minta papa dan mama di rumah untuk memvideokan lalu kirim di grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya, aktivitas ini akan sebagai absensi adik-adik untuk minggu ini. Nah, untuk kelas besar sendiri, aktivitasnya adalah kita akan membuat worksheet. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Nah, di mana mengikut Yesus adalah keputusanku, keputusanmu, keputusan kita semua. Nah, untuk mengikut Yesus kita juga harus melakukan hal-hal sebagai pengikut Kristus, yaitu apa contohnya? Nah, hal ini sesuai dengan Injil Lukas ayat 9, ayat 23, yaitu isinya adalah katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, untuk worksheet-nya adik-adik memberikan contoh perbuatan atau apa yang adik-adik alami, yaitu yang menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut aku. Kak Ani bantu ya memberikan contoh. Untuk yang menyangkal dirinya, yaitu contohnya, misalkan hari ini masih ada yang ujian online-nya, yang PJJ itu ujian online. Nah, adik-adik bisa ada kesempatan untuk menyontek atau melihat buku pada saat ujian. Atau mungkin adik-adik bisa searching di Google jawabannya. Tetapi sebagai kita pengikut Kristus, kita tidak boleh melakukan itu. Nah, itu adalah contoh menyangkal dirinya. Kemudian yang memikul salibnya, contohnya nih, kalau kita di sekolah lagi tatap muka, kan ada jam istirahat, kita akan makan bekal kita. Nah, mungkin teman-teman kita yang lain ada yang makan begitu aja, nggak berdoa dulu. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, itu yang contoh yang memikul salibnya. Dan yang terakhir yang mengikut aku. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, menjadi pengikut Kristus itu adalah konsisten atau terus-menerus. Contoh, jadi kalau seandainya adik-adik pada saat pagi hari bangun tidur berdoa, besoknya tetap berdoa. Jadi jangan bolong-bolong. Jadi hari ini adik-adik bangun tidur berdoa, besok pun begitu bangun tidur juga berdoa. Jadi Tuhan menginginkan kita mengikut Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan secara terus-menerus dan juga menjauhi yang Tuhan tidak inginkan secara terus-menerus. Nah, itu tadi contoh yang Kak Ani bisa bantu. Namun adik-adik bisa mencari contoh-contoh yang lain selain yang tadi. Nah, jangan lupa nanti ditulis contohnya di sebuah kertas atau mungkin buku, kemudian foto, lalu share di grup kelas masing-masing. Demikianlah aktivitas kita untuk minggu ini. Sampai bertemu pada aktivitas kelas minggu berikutnya. Dah! Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Kembali Nang Pendeta mengingatkan adik-adik semua, ayo bersama-sama untuk melakukan aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Dan kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami hari ini lewat pengalaman hidup daripada Yakub yang berencana untuk menjumpai Esau dan mau berdamai sebagai saudara yang telah sekian lama mereka bermusuhan oleh karena pelanggaran, oleh karena kejahatan, tipuan yang dilakukan oleh Yakub. Tetapi kemudian dia mau berdamai, dia mau menjumpai Esau sehingga mereka kembali bisa menjadi saudara di dalam Tuhan. Dan dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Esau, Yakub mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ketika dia boleh berjumpa dengan suruhan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dan bergumul bersama sehingga dia memperoleh berkat perubahan nama dari Yakub menjadi Israel, dari penipu menjadi pejuang Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kiranya firman yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh mendorong kami semuanya, terlebih anak-anak-Mu ini, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam meraih cita-cita mereka, dalam meraih masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Dan biarlah juga mereka tidak lagi mengharapkan supaya mereka menjadi anak-anak yang dimanja, yang selalu disediakan apa yang mereka butuhkan. Tetapi biarlah mereka juga boleh berjuang, boleh berusaha atas apa yang mereka inginkan. Dan biarlah mereka juga boleh bersyukur dalam kehidupan mereka atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah kami semuanya hari ini yang sudah dengar-dengaran dengan firman-Mu, dan mampukan kami agar kami sungguh boleh menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai juga kita pada segmen ulang tahun. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kita ada 2 minggu ya, yaitu dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 24 April, yaitu yang berulang tahun. Yang pertama adalah Zenata Daren Subuea. Kedua, Timothy Giavano Sihaan. Yang ketiga, Jeremy Joel Siburian. Yang keempat, Elkana Bernantito Siagian. Yang kelima, ada Tristan Cepito Hutapea. Yang keenam, ada Renata Marsaulina Lumbangaul. 7, Gabriel Timothy Nainggolan. 8, Renata Nauli Pilia Siregar. Yang ke-9, Jeremy Turman Parsaoran Sihaan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah Selenia Aprilia Sidauruk. Kami mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus Seksi Sekolah Minggu, Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk Kak Syera. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Zenata, padamu Timothy, padamu Jeremy, padamu Elkana, padamu Tristan, padamu Renata, padamu Gabriel, padamu Renata, padamu Jeremy, padamu Selenia,
Warta Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022, yaitu hari ini jam 9.30 untuk adik-adik kelas besar yaitu kelas 3-4 dan juga 5-6 akan ada Zoom kelas. Buat adik-adik kelas 3-4 dan 5-6 harap mengikutinya ya. Untuk link Zoom-nya akan di-share di grup kelas masing-masing. Demikian Warta Sekolah Minggu untuk minggu ini. Adik-adik yang di rumah, sampai juga kita di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mau menyanyikan lagu penutup, Kak Ani mau mengingatkan kembali di mana lagu penutup kita ini adalah sebagai aktivitas dari kelas kecil, yaitu TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Jadi adik-adik menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, kemudian minta papa dan mama memvideokannya, lalu share di grup kelas masing-masing. Adik-adik di rumah sudah siap? Dan jangan lupa, lagu ini sebagai lagu persembahan. Yuk Kak Syera. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami terlebih dalam 1 minggu ini. Kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh melakukan banyak hal. Kami boleh belajar, kami boleh melakukan pekerjaan kami boleh beraktivitas, kami boleh pergi ke sana, ke sini. Semuanya itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Kami percaya kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, semuanya berada dalam penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga sungguh-sungguh bersyukur hari ini kami sudah boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengarkan, ajarlah kami dalam tuntunan Rohul Kudus-Mu, sehingga kami semua bersama dengan anak-anak sekolah minggu gerejamu ini boleh dituntun untuk selalu melakukan firman Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa juga ketika kami mengingat teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini.
Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberkati mereka semuanya. Menambahkan kesehatan, panjang umur, hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Tuhan atas pertambahan daripada umur mereka masing-masing. Dan biarlah mereka juga selalu mengingat untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Tuhan melalui orang tua mereka masing-masing yang selalu setia dalam merawat, menjagai, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, Bapa dalam surga, Engkau memberkati setiap orang tua mereka masing-masing, dan biarlah mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dalam takut akan Tuhan, dan ketika Tuhan memberkati itu akan membuahkan hasil yang baik dan boleh dipakai dalam mencukupi segala kebutuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga seluruh anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menjagai mereka dalam sekolah mereka, pendidikan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka juga. Biar Tuhan yang menambahkan kesehatan kepada mereka, terlebih kalau masa-masa sekarang ini Tuhan, sekolah sudah kembali dilakukan secara tatap muka di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Karena itu Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang selalu menjagai anak-anak kami semuanya, melindungi mereka semuanya, menjauhkan dari sakit penyakit. Dan kami juga berharap untuk waktu-waktu yang akan datang, kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami bersama. Itu yang kami harapkan bersama. Kami boleh bertemu bersama dengan teman-teman kami, boleh beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami mendoakan juga untuk setiap pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Tuhan, mampukan kami agar semuanya boleh berjalan dengan baik untuk pertumbuhan dari anak-anak kami, terlebih pertumbuhan iman percaya mereka kepada Bapa dalam surga. Berkatilah kami semuanya juga Tuhan yang memberikan hati, pikiran, waktu kami untuk melakukan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Tambah-tambahkan kepada kami hikmat pengetahuan, hati yang selalu gembira untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kiranya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini dan kemanapun kami melangkah, biarlah kasih setia Tuhan yang selalu memelihara dan menjagai kami semuanya. Dan ketika kami akan berdoa dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dengarkanlah kami semuanya. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah hari Minggu pada hari ini. Kak Ani mewakili Amang dan Inang pendeta, Amang dan Inang pengurus, dan juga Abang dan Kakak guru sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu lainnya. Dadah!